Masih mending kamu didatengin Aceh sama presiden 3 kali. Kita Lumajang, Jember belum didatengin masih. Tapi nggak berisik. Bukan malah memecah belah rakyat, memfitnah presiden. Kasihan. Kayaknya Bapak Prabowo harus jadi presiden seumur hidup deh. Dewi Persik banyak bacotnya. Dia nyanyi aja banyak salah lirik guys. Apalagi sempat minum 1.500 liter ya per hari. Kalian bayangkan aja gimana gembung perutnya. Terus ngapain juga kita harus ngeladeni dia. Jadi untuk Kak Dewi Persik yang terhormat ya, kamu kalau emang nggak tahu kondisi Aceh, mending diam aja deh. Kamu tuh lebih bagus hafal lirik lagu yang sesuai dengan liriknya, ketimbang kamu banyak bacotnya, lagu aja banyak salahnya. Jadi untuk Kakak Dewi Persik yang terhormat ya, yang paling super duper lincah, saking lincahnya air aja 1.500 liter per hari ya. Kita aja bingung nih, 1.500 liter per hari ambil di mana ya. Kamu nggak tahu bagaimana kondisi Aceh. Kita tuh sangat berempati dan simpati terhadap bencana. Tapi statement kakak itu membuat warga Aceh itu sakit hati. Anda levelnya joget-joget aja ya. Ini saya kasih tahu sama Anda ya. Bencana yang terjadi di Aceh, kenapa orang-orang Aceh ini minta bencana ini jadi bencana nasional? Salah satunya agar ditemukan sumber permasalahannya. Bencana ini terjadi karena apa? Ya, orang Aceh banyak menduga, banyak memprediksi, banyak mengira-ngira ini karena pembalakan liar dan perusakan hutan Aceh ya, yang dilakukan oleh banyak perusahaan. Dan perusahaan itu bukan perusahaan dari Aceh, perusahaan dari luar Aceh. Mereka sudah ngambil sumber kekayaan dari Aceh, kami cuma dapat lumpur. Ya, jadi kakak nih yang ini Anda komentari orang nyanyi aja atau joget-joget aja seperti yang Anda buat. Anda di level itu. Masih mending kamu didatengin Aceh sama presiden 3 kali. Mbak Dewi Persik, gimana sih itu konsepnya? Kalau memang mau didatengin Presiden Prabowo, Mbak Dewi Persik umbar-umbar aja terus di media. Lagian kan Mbak Dewi Persik ini ya artis ya, cepet dong pastinya. Nah, jangan banding-bandingin sama Aceh atau Sumatera ya. Jelas-jelas beda ya. Beda. Yang pertama apa? Jiwa. Korban jiwanya berapa Mbak Dewi Persik yang di Jawa? Kemudian korban pengungsiannya berapa? Bencananya sebesar apa Mbak Dewi Persik? Ada kayu-kayu liar itu sebesar itu. Mbak Dewi Persik, bencana itu bukan lomba siapa yang lebih banyak kunjungannya, bukan Mbak. Tapi seberapa cepat ya tanggapan bencananya. Ya, mereka sampai hari ini belum ada tuh tim medis, tim evakuasi, bahkan tendanya itu mereka bikin sendiri. Ya, Mbak Dewi Persik, mending Mbak Dewi Persik kalau mau bandingin Aceh karena Aceh kowar-kowar terus ya, Mbak Dewi Persik ke sana dulu, lihat ya, baru tuh komen ya. Itu hak mereka karena mereka merasa Bapak Prabowo ini memang tidak menetapkan bencana nasional, tapi penanganannya lambat Mbak Dewi Persik. Jadi mereka mengkritik itu ya. Jadi karena kerusakannya luas, korbannya banyak ya kan, kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, jadi mereka bersuara Mbak Dewi Persik. Jangan Mbak Dewi Persik bikin isu ya supaya mereka seakan-akan harus diam ya. Itu bukan berarti mereka nggak bersyukur Mbak Dewi Persik, tapi mereka lagi mempertanyakan tanggung jawab ya. Yang Mbak Dewi sebutin ya, daerah mana tadi, Lumajang, Jember ya, Aceh, itu sama-sama bencana Mbak. Tapi nggak adil Mbak Dewi Persik membandingkan antara penderitaan satu daerah sama daerah yang lain ya, karena itu beda banget deritanya. Harusnya Mbak Dewi Persik ya sebagai seorang artis ya ikut memperjuangkan keadilan penanganan, bukan saling menyuruh untuk bersyukur ya. Ingat ya Mbak Dewi ya, jangan menormalisasi penderitaan dengan kata bersyukur ya. Jika korban masih merasa menderita, mereka berhak untuk mengkritik. Jika mereka hari ini diam, ya,
Kedepannya ketika ada bencana-bencana lagi, maka penanganan yang lambat akan berulang. Jadi tolong ya, Mbak Dewi Persik, ya. Seharusnya Mbak Dewi Persik sebagai seorang artis itu tahu ya, gimana kondisi ya, yang bahkan pemerintah daerahnya aja menyatakan Mbak Dewi Persik ini lebih dari tsunami kedua ya. Tsunami pertama itu hanya merusak 11 kabupaten Mbak Dewi ya. Kalau di Aceh yang sekarang nih yang banjir bandang 18 kabupaten ya. Bahkan 4 desanya hilang Mbak Dewi Persik ya. Di Jember, di mana tadi tuh, di Lumajang itu sama nggak kayak gitu? Kamu harus jadi presiden seumur hidup deh. Masih mending kamu didatengin Aceh sama presiden 3 kali. Kita Lumajang, Jember belum didatengin masih. Yang Gunung Semeru. Tapi nggak berisik. Kalau memang rakyat Aceh berisik, emangnya kenapa? Ada urusan sama kamu? Ada minta uang sama kamu? Enggak ada. Kami mau orang Aceh, hasil alam kami yang diambil tiap bulan, yang merusak hutan kami, tolong dipertanggungjawabkan. Kami nggak minta uang kepada kamu. Kalau memang perut ini sudah kenyang, nggak lapar lagi, itu nggak berisik. Saya ingat artis nggak ada yang bodoh lah. Sekian, assalamualaikum, bangsa Aceh. Saya baru dengar video dari Dewi Persik yang membandingkan banjir yang ada di Sumatera, Aceh, dengan bencana yang terjadi juga di Jawa, ya Gunung Semeru meletus, ya kan, atau yang terjadi di Lumajang ya. Saya cuman bilang pemahaman orang-orang seperti itu, saya nggak tahu apakah ini memang murni dari Dewi Persik atau memang dia endorsement juga, saya nggak tahu ya kan. Cuman kalau pemahaman seperti itu, saya ingin mengkoreksi lah. Kami juga mendapatkan bencana, tapi kami nggak seberisik yang terjadi di Aceh ataupun di Sumatera ya. Atau mas saya bilang kudu berisik ya. Yang di Sumatera ini bukan hanya sekedar bencana alam ya, tapi ini ada tangan-tangan, ada tanda tangan jahat yang menyebabkan apa yang terjadi di Sumatera ini sebegitu parahnya ya. Jadi bukan masalah lu berisik, lu di Lumajang ada juga bencana alam, Gunung Semeru meletus, nggak masalah, nggak apa-apa. Ini nggak masalah, bukan masalahnya bencana alam. Ini ada bencana alam karena tangan-tangan jahat ya. Nah, kalau kita pada diem, pada gagak berisik, yang mana ya orang-orang yang harusnya bertanggung jawab kagak ada perhatiannya, bakalan diem baik. Tahun depan ini bakalan kejadian lagi, banjir lagi ya, terus disuruh lagi kagak berisik, jangan berisik. Kejadian terus berulang-ulang ya. Jadi untuk Dewi Persik harus paham ya, mana yang harus berisik, mana yang legowo ya kan. Kalau memang kita nih hidup nih di Sumatera ini dengan dari dahulu kala sampai sekarang kita menjaga alam kita ya, tiba-tiba ada tanda tangan dari pusat, tiba-tiba ada satu corporation membuka lahan seluas-luasnya, lalu kita kena dampaknya, terus kita disuruh diem. Mikir mbak,